Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Jika kita ingin belajar beternak ayam kampung, lebih baik kita mulai dari DOC atau indukan. Di sini saya akan berbicara dari sedikit pengalaman saya. Jika kita mulai dari DOC atau indukan, di dalam dua hal tersebut, saya pikir semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan jika kita bandingkan dalam dua hal tersebut, tentu salah satu ada yang diunggulkan. Mungkin ada yang bilang bahwa lebih baik kita mulai dari DOC, dan tentu juga pasti ada yang katakan bahwa lebih baik kita mulai dari indukan. Dan semua itu kembali lagi kepada masing-masing orang yang melakukannya. Jika kita mulai dari DOC, mungkin kita berbicara dalam hal sisi baiknya dulu teman-teman ya. Jika kita mulai dari DOC, hal pertama yang kita dapatkan adalah berarti kita sudah langsung mendapatkan pengalaman bagaimana cara menangani DOC. Dan hal yang kedua adalah mungkin kalau kita masuk DOC kan kemampuan kita lebih besar teman-teman ya, mungkin kita bisa langsung 100 kan gitu ya. Berarti di dalamnya kita mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menseleksi calon indukan kita teman-teman ya. Yang kita lihat dari DOC sampai besar, kita bisa menseleksi mana yang terbaik. Dan di sini saya akan berikan sedikit saran teman-teman ya. Jika kita mulai dari DOC, kita usahakan jangan langsung memaksimalkan kemampuan kita teman-teman ya. Apa yang saya maksudkan jangan memaksimalkan kemampuan kita, saya kasih sedikit contoh teman-teman ya. Mungkin di dalam kita membeli DOC, kemampuan kita di dalam beternak DOC itu kita mulai dari 100 teman-teman ya. Usahakan kita itu jangan sampai langsung sekaligus itu 100 teman-teman ya. Mungkin kita berpikir bahwa kita langsung masuk 100, kita ternak, setelah kita panen baru kita masuk lagi kan misalnya teman-teman ya. Usahakan saya katakan jangan begitu teman-teman ya. Lebih baik tuh dari maksimal kemampuan kita bagi 3 teman-teman ya. Menurut saya ini teman-teman ya. Misalkan kemampuan kita 100 tadi teman-teman ya, dalam sekali beternak sampai panen gitu kan. Bagaimana cara kita membagi 3 tahap teman-teman? Mungkin kemampuan kita 100 kita bagi 3, berarti rata-ratanya ya sekitar kita ambil 35 ekor lah teman-teman ya, 35 DOC. Di tahap pertama kita masuk 35 DOC teman-teman ya. Dan waktu yang tepat itu untuk tahap kedua menurut saya setelah 2 minggu kita masuk lagi 35 DOC. Dan untuk tahap ketiga juga kita coba lagi 35 DOC teman-teman ya. Kenapa harus begitu teman-teman? Karena mungkin kita kan seorang pemula teman-teman ya. Kita menonton video di YouTube, kita belajar, dan setelah kita praktekkan teman-teman, tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya. Mungkin di dalam video YouTube mereka menangani DOC seperti ini dan hasilnya maksimal, dan setelah kita praktikkan tidak semudah itu teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman yang memberikan informasi di YouTube itu tidak benar teman-teman, tapi karena di sana jam terbang mereka itu sudah lebih tinggi dan mereka itu sudah tahu waktu yang paling tepat untuk menangani ayamnya itu seperti apa teman-teman ya. Jika kita masih pemula tentu kita jam terbang kita masih rendah, makanya saya katakan usahakan kita jangan langsung maksimalkan teman-teman ya. Mungkin di tahap pertama kita masuk DOC, kita bisa melihat perkembangan di dalam 2 minggu dan kita bisa masuk lagi di tahap kedua teman-teman ya. Dalam 2 tahap tersebut kita bisa belajar teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang kurang di tahap pertama, di tahap kedua kita perbaiki. Dan setelah itu mungkin lebih baik kan di tahap ketiga kita bisa belajar lagi dari tahap pertama, tahap kedua selesai itu kan teman-teman ya, sudah 100 ayam. Jadi kita tunggu kita panen teman ya. Dan untuk siklus yang kedua saya sarankan lagi teman ya,
jika teman-teman dari tahap pertama, siklus pertama itu kan 3 tahap. Siklus yang kedua itu saya katakan mungkin boleh kita mulai dengan 2 tahap teman-teman ya. Yaitu seperti apa teman-teman ya, mungkin tadi kita dari 100 kita bagi 3, dari yang untuk siklus yang kedua mungkin bisa 100 kita bagi 2 teman-teman ya. Di situ kita belajar lagi teman-teman ya, dan semakin kita perbaiki teman-teman. Semakin tinggi jam terbang kita di dalam peternakan ayam, maka semakin mudah kita menangani permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Tadi kita berbicara sisi baiknya jika kita belajar beternak dari DOC, dan sisi lemahnya itu di mana teman-teman ya. Kalau menurut saya, jika kita mulai dari DOC, sisi lemahnya itu biasanya di sekitar 4 atau 5 bulan teman-teman ya. Biasanya di situ kita akan merasa jenuh teman-teman ya. Kenapa? Karena kita terus beli DOC. Kita ketahui lah teman-teman ya, jika kita terus beli DOC kan mungkin keuntungan yang kita dapat lebih sedikit lah daripada kita bisa mencetak DOC sendiri teman-teman ya. Makanya di situ lemahnya itu kadang saya rasakan teman-teman ya. Di 4 sampai 5 sampai 6 bulan itu sisi bosannya ada gitu teman-teman ya. Karena dari indukan kita yang kita siapkan dari awal itu di masa-masa itu tuh masih belum bertelur teman-teman ya. Dan bertelur pun biasanya dari pejantannya itu pembuahannya belum maksimal teman-teman ya. Mungkin itu yang saya pikir jika kita belajar dari DOC, yaitu di sisi baik dan sisi lemahnya teman-teman ya. Lalu kita di sini berbicara bagaimana jika kita mulai dari indukan. Dan di sini saya akan bercerita lagi sedikit teman-teman ya, bagaimana jika kita belajar beternak mulai dari indukan teman-teman ya. Kali ini kita berbicara dari sisi lemahnya teman-teman ya. Jika kita mulai dari indukan, mungkin kita kan masih pemula teman-teman ya, mungkin pengalaman kita tentang ayam itu sedikit, dan kita juga masih tidak begitu tahu siapa dan di mana tempat kita bisa membeli indukan itu yang bisa dipercaya teman-teman ya. Mungkin itu salah satu sisi lemahnya teman-teman ya. Lalu di sisi lebihnya teman-teman ya, atau sisi baiknya menurut saya teman-teman ya, jika kita belajar beternak mulai dari indukan, itu kita tidak akan menunggu lebih lama untuk ayam kita bertelur teman-teman ya. Lebih semangat kalau melihat ayam itu sudah ada hasil dari produksi sendiri teman-teman ya. Jadi ayam itu bisa bertelur, bisa kita ambil teman-teman ya. Dan pada waktu dia sudah bisa ditetasin, kita akan lebih semangat dan kita bisa melihat terus bagaimana regenerasi ayam kita, ada yang baru lagi, dan produk kita sendiri teman-teman ya. Dan di sini saya akan kasih sedikit catatan juga teman-teman ya. Jika kita mulai dari indukan, yang harus kita persiapkan berarti kita harus siapkan segera itu mesin tetas teman-teman ya. Kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita teman-teman ya. Kemampuan kita berapa untuk menetaskan ayam, berarti kita beli indukannya berapa teman-teman ya. Dan kita juga harus tahu kemampuan kita untuk membeli mesin tetas juga teman-teman ya. Kapasitasnya semakin besar tentu harganya juga semakin tinggi, anggarannya semakin besar. Makanya di situ kita harus lebih detail untuk menghitung, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita bisa membeli indukan ayamnya bertelur, tapi kita tidak bisa menetaskan ya. Jadi jika kita mau menjual telur untuk membeli mesin tetas lagi, itu saya pikir salah satu permasalahan yang panjang lagi teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman ya, jika kita belajar beternak ayam, kita mulai dari indukan. Yang harus kita perhatikan adalah pakannya teman-teman ya. Jika kita belum mempunyai pengalaman yang baik tentang pakan alternatif, saya sarankan lebih baik kita beli pakan jadi saja teman-teman ya. Pakan jadi untuk ayam yang sudah siap bertelur teman-teman ya. Saya pikir di situ akan lebih aman teman-teman ya. Karena jika pakannya salah, indukannya siap bertelur juga hasilnya tidak akan bagus teman-teman. Oke teman-teman, mungkin
Itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Jika kita ingin belajar beternak ayam kampung, lebih baik kita mulai dari DOC atau indukan. Mungkin itu sedikit gambaran teman-teman ya, dari sedikit pengalaman saya. Saya katakan bahwa jika teman-teman mempunyai masukan atau kritikan atau saran, jangan segan-segan untuk tinggalkan pengalamannya di kolom komentar. Saya pikir di sini juga saya harus banyak belajar lagi dari teman-teman, dari senior-senior. Di sini kita bisa saling belajar. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat peternakan kita, peternakan teman-teman kita, dan peternakan orang lain. Oke teman-teman, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya.